Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang lalu, ya, nah, pada nomor Taiji Nusantara nomor 114. Kali ini 115. Gitu. Jadi apa yang sebenarnya metode sebenarnya untuk mendidik manusia yang bisa mencapai kualifikasi seperti yang kita bicarakan sebelumnya ini, ya. Nah, ajaran kuno ini dari Konfusius ini, Tashi, Taihak, menurut dialog Hokkien itu adalah the great learning. Universitas itu disebut sebagai Tashi. Kalau yang masih SD, SMP, SMA, Xiaoxue. Bukunya beda. Ya, nah? Xiaoxue, bukunya SD, SMP, SMA itu lebih bagaimana you mencintai keluarga, mencintai, ya, menghormati orang tua, ya, nah? Tapi Tashi itu universitas. Dan itu kalau orang menyebut di nama universitas, Beijing Tashi, ya, Tsinghua Tashi. University sudah menjadi nama generik. Tapi menariknya, bukan seperti saya mau belajar fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas farmasi, atau bangunan. Tapi Asia ini mulai dengan orang zaman dahulu yang hendak mengembangkan, menggembilangkan kebajikan yang bercahaya itu pada tiap umat di dunia. Terus konsepnya sudah globalisasi itu. Ia lebih dulu berusaha mengatur negerinya. Ini kan sebenarnya perjalanan ribuan li dimulai dengan mengatur negerinya. Itu nggak cukup. Lalu untuk mengatur negerinya, ia lebih dulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dulu mengimankan tekadnya. Nah, di sini baru mulai. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dulu mencukupkan pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu derivat atau turunan dari sikap mental kita itu. Ya, untuk mengimankan tekadnya lebih dulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Jadi dia tidak ilmu hakikat itu sudah ada di universitas itu. Ya. Jadi universitas bukan ngajarin teknis, tapi mengajari hakikat tiap perkara. Supaya apa? Dengan meneliti hakikat tiap perkara akan dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan
rumah tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur, akan dapat dicapai damai dunia. Ya. Jadi konsepnya lebih jelas, itu luas. Ya, dimulai dengan manusianya itu. Damai itu adalah puncak daripada usaha dimulai dari sendiri. Ya, lalu siapa yang harus belajar? Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, ini penting sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Jadi ini yang membedakan konsep universitas di Barat dan universitas di Tiongkok. Ya. Dilanjutkan. Adapun dari pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya nipis. Tipis itu. Jadi kalau barang yang mestinya tipis, gelas umpamanya, ya, untuk minum, bagian untuk minum, dijadikan tebal, susah. Ya. Pegangan gelas yang seharusnya tebal dijadikan tipis, ya gampang patah kan. Ya. Adapun pokok yang kacau tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Anda kan nggak pernah lihat apa gelas yang kayak gitu kan? Ya, belum pernah terjadi itu ya. Ya. Nah, cara mendidik itu diikuti dengan the doctrine of the mean. Chung-yung, tengah sempurna itu. Jadi ini satu sistem pendidikan yang sepasang. Dimulai dengan Taoyue, lalu Chung-yung. Ya, saya bacakan ini. Langit yang penuh awan, tapi tak terbatas. Matahari, bulan, bintang, horizon tercakup di dalamnya. Gitu. Dan tidak pernah merasa pengap, sempit, nggak ada itu. Jadi semakin luas sky itu, ya, kita hidup di dalam satu sky yang kelihatannya blur, ya, kabur dengan banyaknya awan, tapi semua bisa ada di situ tanpa merasa pengap, ya, kesempitan. Segenggam tanah setelah jadi bumi bisa memikul gunung, menenteng sungai dan laut tanpa bocor itu. Handful of soil after becoming earth could bear mountain without tired, carrying water without leaking, ya. Nah, berikutnya sesendok air setelah jadi lautan bisa menampung biota laut. Gitu. Spoonful water after becoming ocean give life to marine biota, fishes, and animals. Ya. Batu setelah menjadi gunung bisa menumbuhkan flora, fauna, dan mengandung mineral tambang. Gitu. A stone once becoming mountain would grow
flora, fauna, and mineral basin. Jadi small things once becoming bigger will give life to the small. Nah ini yang seringkali orang tidak menyadari itu, sehingga itu dalam acara yang lalu kan kita pernah membahas bahwa manusia itu yang menamakan diri Homo sapiens dengan utak-atik ini kan hanya sampai kepada lari di tempat bahwa ikan besar makan ikan kecil. Setelah itu ikan besar saling bersaing, akhirnya dirontok, dimenangkan oleh yang paling besar. Dan yang paling besar itu adalah negara. Dan mulai diatur orang, lo jangan boleh mempunyai alat produksi private, itu semua harus dikuasai negara. Dan kamu rakyat hanya kerja. Mau tingkatannya apa, pendidikannya apa saja yang dibayar berdasarkan UMR aja. Ya, nah itulah yang menyebabkan dia hancur, toh nggak bisa tumbuh, toh. Nah sedangkan yang kecil di dalam negara kapitalis diam-diam membuat organisasi melalui delivery langsung, tidak pakai kantor, ya toh, langsung pakai teknologi sehingga orang bisa membuat yang gede kelimpungan semua. Orang nggak punya rumah, tapi hanya mempunyai informasi tentang pesawat terbang, tentang biro perjalanan, ini diorganisir sehingga dia bisa menguasai hotel, jaringan hotel, lalu menjual. Tidak punya kendaraan, bisa menguasai perusahaan taksi, ya Mas. Jadi yang kecil itu mengusahakan cara bagaimana untuk survive. Karena antara yang besar dan kecil itu tidak bisa menghancurkan, ya saling menghancurkan. Ya, kalau itu terjadi ya pemenangnya sempoyongan itu. Seperti orang bermain anco, matang menang, yang udah lemes, nggak bisa ngangkat lagi, Pak. Nah ini yang sekarang terjadi. Ya. Jadi memang kita harus hidup di dalam keragaman, keanekaragaman. Karena itu unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, semakin disadarin oleh dunia supaya menjadi ideologi cara kerja untuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi inilah makanya saya melihat bahwa di sini saatnya itu kita mengembangkan bahwa akhirnya yang lucu kita bertengkar masih mau mengubah dasar negara, padahal di tempat dunia yang lebih besar dia membutuhkan. Nah itu di mana? Ini kan urusan pendidikan kan. Kalau kita nggak mendidik masyarakat, ini yang di dunia diperlukan di kita disia-siakan kan? Dan inilah yang merepotkan kita sekarang. Ya, terus menerus Pancasila dipersoalkan. Ya, nah? Sampai kapan dia mau? Oke, kita punya kekayaan alam. Tapi kalau nggak ada teknologi dan modal dan sumber daya manusia yang bisa mengolah ini, ya dari gunanya juga kan. Ya kan? Lalu kalau yang mau undang mereka datang ke sini, modal datang, teknologi ada,
orangnya juga senang kerja di Nusantara ini, Indonesia ini, ya harus nggak boleh setiap 5 tahun gegeran yang ribut yang akhirnya membuat mereka takut datang. Nah, ini sudah diceritakan oleh Konfusius atau dialami oleh muridnya Konfusius yang melihat ada seorang bodoh membeli kain 8 meter, 3 rupiah ya, tersebut 3 yuan atau di bawah, itu 24. Tapi dia kekeh hanya mau membayar 23 karena dia percaya bahwa dari 8 kali 3 itu 23 itu. Nah, murid kesayangan Konfusius yang hadir berusaha menengahi. Dan yang benar adalah 24. Tapi pembeliannya malah menolak. Sehingga sepakat untuk minta dicarikan orang bijak dan dalam hal ini Konfusius untuk menjadi juri. Dengan syarat kalau pendapatnya 24, pembeli siap kepalanya dipenggal. Kalau 23, murid Konfusius akan menanggalkan kopiah kehormatan orang terpelajar itu. Ya, murid Konfusius kecewa berat karena Konfusius mengatakan yang benar 23. Wah, dia ngomel-ngomel, gimana ini guru? Bukannya menceritakan yang kebenaran, tapi malahan memberi jawabannya salah itu. Ya, secara sengaja, kalau secara sengaja kan dengan era informasi ini kan sesuatu yang salah kalau diberitakan terus-menerus kan jadi benar. Ya, ini Konfusius tidak dalam posisi itu. Dia mengatakan terus terang 23. Karena apa? Ilmu itu jangan digunakan untuk mencelakakan orang kan. Hakikat manusia itu adalah hidup harmoni bersama orang lain. Yang pintar menjadi guru, yang kurang menjadi murid. Kan begitu mestinya kan. Ya toh? Bukan ini yang pintar meletehkan, mempermainkan yang bodoh supaya jadi korban taruhan dia. Ya, taruhannya bisa nyawa, taruhannya bisa melepaskan hak miliknya, apa saja. Ya, kita akhiri dulu, batasi sampai sini karena bagian ini menjadi bagian yang sangat penting dalam serial tentang Taiji Nusantara ini. Ya, karena itulah memang Taiji Nusantara mengatakan di 4 samudra dan 5 benua. Semua itu, semua orang bersaudara. Ya, kalau ada cerita yang menarik itu, ada seorang melihat ada ular kena api yang terbakar, lalu diambil tongkat, dibantu diselamatkan. Tapi ketika tongkatnya diangkat, si ular itu matok gitu, gigit orang yang menolongnya. Lalu dia jatuh lagi ke api itu. Nah, yang menarik, si orang yang dipatok itu nolong lagi. Si ular keluar lagi. Sehingga orang di sekelilingnya mengatakan, duh, kamu ini gimana? Kamu kan dipatok tadi. Kenapa kok you tolongin lagi? Nah, jawabannya ini penting. Message dari Confucius, sini letak. Natur dari ular itu adalah menggigit. Kalau diganggukan, sedangkan manusia itu naturnya menolong manusia, bukan mencelakakan manusia. Sesuai dengan huruf Z itu, Zen kemanusiaan. Itu, itulah yang menyebabkan seorang profesor terkenal dari Harvard University, Tuwemi, datang ke Indonesia
segera atau 5 bulan setelah tsunami di Aceh itu hanya mau memastikan, menceritakan bahwa konsep Zen itu memang benar itu. Karena apa? Pada saat tsunami itu semua pesta akhir tahun itu dirubah menjadi dana yang diserahkan ke Aceh itu ya. Nah India juga begitu konsepnya tatwa masih itu. Aku adalah kamu gitu ya. Jadi ini sudah ada satu apa konvergensi yang kait mengkait antara pendapat di Nusantara ini dan juga pendapat ancient di India dan di Tiongkok. Ya, kita akhirin dulu pertemuan ini dan nanti kita lanjutkan ke hal yang lebih luas dan lebih apa bukan hanya konsep tapi juga satu hal masuk hal-hal yang lebih konkret seperti manajemen. Ya, sampai jumpa lagi.